Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia ya. Salam daripada Borneo ya. Salam apa lagi satu salam nih? Salam mahal Dani kah? Ya, barang sudah mahal loh. Oke, alhamdulillah salam terakhir adalah salam daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra, yaitu 3M Auto Workshop Alam Mesra. Cawangan pertama ya. Cawangan pertama di mana hari ini kita ada satu kendaraan apa namanya Navara ya. Navara D40 punya model. Engine biasalah YD25 juga. Cuma ini common rail system D40. So masalah ini kereta sudah diantar di bengkel lain dan sudah banyak barang ditukar. Beribu-ribu jual ada rugi nih. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita ada satu kira menarik juga sebab dia sudah ganti 4 barang kali 5 barang, ya, di mana dia ganti turbo 1 biji baru, dia sudah ganti fuel pump, high pressure pump. Dia sudah ganti intercooler turbo, dia sudah ganti EGR solenoid. Jadi aku pun tidak paham kenapa diganti itu semua. Jadi masalah ini kereta bila ditekan pandai mati. Apa kaitannya turbo itu pandai mati tiba-tiba? Turbo tidak pandai kasih mati engine. Ya ini dia tekan mati terus. Dia punya 3.000 sahaja. Oke, mungkin kameramen boleh dekat sini sedikit. Kita kasih nampak gambaran asal kereta ini bagaimana. So, kita kasih nampak di sinilah ya. Ini kamera mundur dekat sedikit. Oke, ini kita rest tidak sampai 3.000, engine akan mati. Ya, kita rest. Ini 3.000 saja. Kita lipas pedal, engine mati. Lipas pedal, engine mati. Kadang-kadang, ini hidup lagi kan. Mati. Oke, itu masalah asal kereta ini. Lepas itu start tidak mau mati, kena start 2 kali baru hidup. Oke, hidup lagi 2-3 kali start. Lepas itu lepas rest mati lagi. Nah, inilah kereta dia. Kereta ini di hadapan kita nih kereta. So, apa yang kita mau cerita di sini? Saya tidak salahkan juga mekanik sebelum ini. Dan apa yang ditukar itu ada kaitan secara langsung dan juga tidak langsung. Cuma yang herannya kenapa intercooler turbo ditukar. Ya, kalau kita nampak sini kameramen ya. Coba kameramen tengok sini. Mungkin kameramen dari sebelah sini. Ya, daripada sebelah sini. Kasih hold dulu. Oke, jadi sekarang ini kita di kereta ini Navara ya. Navara D40. Kalau kita nampak kereta ini sudah siap, dan dia sudah ganti. Coba tengok electric pump lah, fuel pump sudah ganti ya. Saya tarik ini stick ya. Oke, ini namanya fuel pump ya. Kameramen fokus betul-betul lah. Ini fuel pump baru Saya tahu fuel pump asal mana sudah disimpan, nampak nih. Ini fuel pump. Ini high pressure pump. Ini namanya high pressure pump. Nampak tak tangan saya ini baru nih, nampak? Nih baru nih. Saya tidak tahu di dalam kamera nampak atau tidak ya. Saya cuci pakai ini. Ini namanya ini high pressure pump ataupun fuel pump common rail system. Jadi fuel pump common rail dia sudah ganti, masih juga masalahnya sama. Lepas itu dia sudah ganti lagi EGR. Nih, EGR. Orangnya maklumkan dia kata EGR solenoid ini sudah ganti nih. Nih. Ini bar dia EGR solenoid dia sudah ganti. Yang ketiga dia sudah ganti ini intercooler turbo. Ini turbo ini baru, intercooler turbo. Dan yang terakhir dia sudah ganti ini turbo baru. Kameramen tengok ini baru nih. Ini nampak ini baru turbo pun dia baru ganti ya. Ini turbo baru dia ganti. Alasannya itulah pandai mati dia bilang. Jadi kalau aku pikir yang betul-betul kereta pandai mati ya, fuel pump satu hal lah, tapi tak semestinya kan. Jadi saya perlu perjelaskan lebih detail. Yang dia ganti lagi semua hose lah. Yang keempat, yang kelima semua hose dia ganti. Betul ada relay. Ini dia boleh tengok video saya, memang ada saya beritahu. Tapi tidak mati, cuma pick up tidak ada. Tapi dia ganti juga. Oke, ini nampak dia ganti semua nih. Vacuum.
Ini vacuum semua dia ganti. Ini pun vacuum dia ganti. Soalan saya sekarang ialah, ya, kenapa mau diganti itu turbo itu? Ya, kenapa mau diganti itu turbo dahulu? Itu persoalan dia, kenapa turbo mau diganti? Sebab untuk kereta common rail system, ya, kalau turbo masalah dia cuma tidak ada boost. Sebab turbo dicipta untuk kompres, untuk tekan itu udara supaya lagi mampat. Jadi makin mampat itu udara, makin banyak oksigen masuk di dalam, makin kuat itu tenaga kereta. Ya, jadi masalahnya sekarang ialah mati ketika kita rest. Kenapa kita perlu tukar intercooler turbo pula? Ini intercooler turbo. Intercooler turbo ini fungsinya untuk menyejukkan udara yang panas akibat tekanan tinggi. Oke, tekanan tinggi. Tapi kereta tidak akan mati. Kecuali pipa masalah, ACB masalah, pressure limiter masalah, ya, pressure limiter sensor yang menghantar data tidak betul ke ECU, itu boleh mati. Ataupun dia bunyi knocking. Ya, banyak sebab. Dan EGR pula, yang EGR solenoid ini pun dia ganti. Ini kalau dia bohong, customer bohong laju kita. Tapi ini aku tengok dia bilang baru, tapi saya tengok macam tak baru aja, ini mungkin second lah kali dia tukar. Kali lah. Dia tukar juga ini. So, soalan dia sekarang, kereta ini sudah siap. Dan kalau dipikir betul pil pump nih, kalau setahu saya pil pump yang betul-betul original Nissan, ya, Nissan punya pil pump, tak silap saya, coba hold dulu, saya tengok dulu itu bilnya berapa dulu tuh. Oke, dalam pil pump nih mungkin anggarannya kalau yang baru pun dalam 4.000 lebih, ya, baru, ya. Jadi itu pun baru pil pump. Intercooler turbo nih tengoklah apa kualiti, ada yang 1.000 lebih, ada yang 900. Oke. Turbo nih 3-4.000 lah, 4.000, ada jual 4.800, ada yang 5.000, ada yang 3.000 lebih. Oke, kita letaklah 4.000. Ini kita letaklah 1.000 intercooler turbo. Pil pump kita letak 4.000. Sudah dekat 10.000. EGR lagi dekat 11.000 dia sudah habis ini orang, termasuk upah lah. Orang ini setahu saya mungkin lepas ini dia kena hati-hati lah. Jadi soalan dia sekarang ini, kalau kita tengok dia punya polkot, polkot dia macam, kalau kita tengok dia punya polkot macam seolah-olah tidak ada polkot yang berkaitan secara langsung dengan ini. Oke, nanti kita tengok dulu, mungkin kalau ada saya simpan datanya ya. Kita hold dulu. Oke, jadi kalau kita tengok polkot dia sini, engine, tengok, kameramen tengok. Ini sebelum kita buat apa-apa, ECM, engine control module normal TCM, semua normal nih. Engine kita fokus pergi engine. Saya tidak tahu kameramen boleh nampak ya. Dia tulis normal ya, itu normal. Jadi, tapi kereta ini kalau kita rest dia mati. Kita rest dia mati. Jadi yang mengherankan kita kenapa dia mati. Coba kita tengok satu kali lagi, kasih press sedikit otak kita. Sebab ilmu ini mahal. Coba tengok, kita rest 3.000 aja. Ini sampai lantai sudah nih. Kita rest 3.000, kita lepas. Engine mati. Engine mati. Mati. Mati dia. So, sekarang kita start satu kali, tidak boleh mau 2-3 kali. Tuh. 2 kali lah atau 3 kali ya. Rest lagi dia begitulah sampai kiamat. Ya. Asal rest dia mati. Jadi kalau kita tengok dalam sistem polkot dia tidak ada polkot. Kalau dia kita kata pressure limiter, dia akan kasih tahu pressure limiter barangkali. Ataupun kalau dia bagian pressure limiter sensor, dia akan beritahu bacaan data tidak bagus. Kita masuk data stream pun tengok pressure limiter memang agak slow juga, tetapi kita tidak boleh salahkan pressure limiter. Soal diesel ini bekerja, dia memang harapkan udara dan minyak sahaja, dan juga compression 3. Udara, ya, minyak diesel, dan juga kompres. Itu kekuatan diesel. Kalau diesel ini dia tidak ada spark plug. So memang dia harap compression yang tinggi saja, yaitu minimum 25 bar ke atas. Soalannya yang mengerunkan kita, kenapa orang ini sanggup belanja lebih 10.000, tapi masalahnya tidak selesai? Ya, kenapa tukar benda yang sepatutnya kena cek dulu, kena kasih confirm dulu apa masalah dia, barulah kita tukar. Macam intercooler turbo, apa kaitannya kita rest dia mati? Betul. Lepas tu yang turbo lagi tu kau pergi ganti, bila kita rest mati itu engine. Turbo tidak akan matikan engine, kecuali minyak tidak supply, ya dia mati. Ataupun pressure limiter terlampau open, dia mati. Atau susah mau start. Ataupun yang ketiga, pil pump masalah. Kau start, dia tiba-tiba tekanan tidak ada, sedutan tidak ada. Dalam high pressure pump, untuk commercial dia ada 2 pump dalam. Satu high pressure pump, satu feed pump, FEED. FEED, feed pump. Jadi feed pump ini berfungsi menyedut.
Dan yang seterusnya adalah naikkan tekanan tinggi sehingga mencecah 1000 bar. Bar ya, bukan PSI. Minimum lebih kurang 380 ya, 380 bar. Minimum. Barulah common rail ini akan bekerja dengan baik. Common rail ini maksudnya dia common, komputer. Rail itu maknanya pipe, yang ini disebut common rail. Coba kameramen tengok sini. Kasih flash. Ini namanya pipe nih, common rail nih namanya nih. Ini pipe panjang batang pipe nih. Ini batang pipe nih, ini pipe nih rail nih namanya. Ini pipe panjang ini. Kamera panas ini. Nampak nih. Ini pipe nih namanya common rail. Common itu adalah pengaturan oleh komputer untuk sistem injeksi dia. Dia tembak minyak pakai komputer. Dia mesti ada pressure limiter, sensor. Dia ada pressure limiter. Dia mesti high pressure pump ada, yaitu pil pump lah. Dan dia mesti ada solenoid, high pressure pump. Dia punya solenoid yang inilah. Ini disebut common rail. Tapi engine masih sama dengan kereta YD25 yang dipakai oleh Nissan Frontier. Tapi Nissan Frontier dia menggunakan pil pump WP44. Yang ini menggunakan sistem common rail. Jadi sekarang apa yang kita buat? Dan sekarang ini yang kita buat 3 saja. Yaitu ganti hand pump original. Masalah kereta ini saya, hand pump original, hand pump dia kalau kita nampak sini, hand pump dan juga clamp dan juga tangki yang berair. Coba kita tengok sini. Coba kita buat yang basic saja. Kenapa orang tidak buat yang basic? Oke, pertama kita turunkan tangki sebab ada air. Kalian tengok air sini sejak kameramen. Ya, tengok ada air. Ada air nih, kameramen boleh tengok. Ada air ya? Ada air betul? Ada air betul. Oke, jadi bila ada air, boleh nampak kameramen, saya ulang balik kah? Boleh? Ya, hold dulu. Oke, jadi sekarang ini tangki ini kita turun sebab ada air dan mengejutkan kita dia longgar. Itu air datang dari mana? Suspek. Nih, longgar dan mungkin keberangkalian air dia langgar sungai ke apa masuk air. Ya, longgar. Jadi kita turun tangki sebab ada air dalam nih. Walaupun kita tahu bahwa dalam sistem diesel memang ada air sedikit, makanya filter itu berfungsi. So kita buka, kita cuci tangki dia bagi bersih dan bagi fit baliklah. Kejap. Ini ketika cuci, kasih bersih kita cuci tangki dia, sebab ada air dan ini ada air lah mungkin, kameramen. Oh filternya, kita tengok dalam tuh ada air banyak. Sekarang di filter aja kotor. Filter dia kotor walaupun sudah di ini ya. Jadi tangki dia kotor lah nih. Nah, ini kotoran dia. Tangki memang kotor ya. Atau kamera boleh nampak ya. Nah, nih. Ada air. Ada air dan kotor ya. Ya, ada air lah, campur air. Tapi tidak tahu kamu nampak kan tidak. Bilang piramid tidak nampak jauh jodohnya. Oke. Jadi kita akan pergi video yang kotor, bagian dalam tangki dia kotor. Kita tengok video lain. Yang tangki kotor dalam tuh. Ini tangki dia lah yang kotor nih. Kameramen boleh nampak. Sudah kotor, babu lagi. Dan air ini suspek adalah longgar. Tak tahu kenapa tiba-tiba jadi longgar. Kita tengok tangki dalam. Ada barang punya tangki lah. Ini air lah, minyak. Air. Inilah dalam tangki minyak dia. Kotor. Dan ada lagi satu videonya, tidak tahu mana lagi video satu nih yang memang betul-betul kotor. Ini hand pump memang tidak kuat juga. So kita ganti hand pump. Coba kameramen. Ini hand pump asal. Itu tidak kuat tuh. Sedikit saja tuh macam air kencing orang yang kena ini sumbat dia punya pundi kencing. Nah, betul kita tekan kuat tuh tendangan dia itu kalau yang betul-betul pil pump bagus. Jadi yang kita ganti sebenarnya apa yang dalam video ini lah. Yang ini kita cuci saja tangkinya untuk keluarkan
air dan juga kotoran. Dan yang lain saya rasa hand pump kita ganti dan kita turun tangki, seterusnya itu saja kita buat. Kita tidak ada ganti turbo, kita tidak ada ganti intercooler turbo, dan kita hanya ganti clamp saya di sini satu sebab ada bubble sedikit. Nah, ini ada kita ganti clamp, dia kasih kuat, dan kita clamp yang asal tuh lembut kita ganti. Hand pump original kita pakai mesti original filter, dan kita ganti juga filter original dan hand pump. Ini hand pump nih, yang ini adalah filter original. Jadi seterusnya saya rasa itu saja dengan cuci tangki. 2 barang saja, 3 barang. Cuci tangki, ganti hand pump original dengan filter dia sekali. Kalau kita beli original dia sekali dengan filter original ikut, dan kita ganti clamp. 3 barang saja. Cuci, hand pump, clamp. Sebab full coat tidak ada. Alhamdulillah kereta ini kita tengok, adakah kereta ini oke? Alhamdulillah kereta ini oke. Tidak perlu kita ganti. Aduh, macam mana mau cakap, lucu pun adalah. Yang dia pergi ganti EGR cooler, EGR solenoid yang ini, ya. Dia pergi ganti EGR solenoid, dia ganti intercooler turbo yang tiada kaitan nih. Dia ganti turbo baru. Lepas tu dia ganti yang paling sandi sini, yang mahal ni adalah pump tu lah. Itulah pump dia. Nampak tu pump dia tu baru tu. High pressure pump punya. Pun fuel pump high pressure untuk common rail punya. Mahal tu, 3-4 ribu atau 4 ribu lebih juga tu harga dia. Ya. Kalau yang betul-betul original lah. Okey. Jadi sekarang ini kita akan start ni kereta. Adakah kereta ini mati? Kameramen boleh tengok di belting saja. Saya akan start kereta ni. Belting itu. Boleh nampak ya? Okey. Jadi saya akan start. Hati-hati anginnya kuat ya. Okay, saya akan start kereta ni dan kita hold dulu sekejap. Tidak ada kuncinya ni. Mana kuncinya? Alright. Kita akan start kereta ni. Oke. So kita akan rest. Adakah kereta ini mati? Kameramen oke? Ya? Oke. Oke. Alright, kameramen ke sini. Tidak mati ya? Oke, kita akan rest. Kita tengok sini. Kita cobalah tengok ya. Rest. Ya. Itu hari sampai 3.000 ya kan? Ini dekat 5.000. Tengok kaki saya di bawah. Tuh, tengok. Tengok. Tidak mati kah? Tengok. Tidak mati ya. Kita rest lagi. Oke. Alright. Itu hari 3.000 ya kan? Ini sekarang kita lepas, tidak mati. Kita tengok kaki saya tidak mati ya. Saya lepas tuh. Ya. Dan kita akan coba tes kereta di dalam perjalanan, mungkin dulu hold dulu untuk kurangkan duration. Oke, sekarang kita jalan daripada bengkel, kita keluar sudah nih. So, sekarang kita tengah jalan. So, kita akan tes keretanya, adakah kereta ini seperti biasalah, adakah dia oke. Saya masalah-salahnya bila kita rest, ini orang dipahamkan orang ini ya. Dipahamkan orang ini 19 kali. Kata saya punya mekanik, dia berhubung dengan saya punya dia dengan customer tu, saya punya mekanik cakap, ini kereta 19 kali dia datang sini baru dia sampai bengkel. Rest, mati lagi, jalan lagi, mati lagi, begitulah seterusnya. Jadi kita akan try kali sekarang ini tengah end dulu, kita tengok. Ya kameramen, sekali tadi kita di luar, kita rest, sekarang kita tengah jalan, kita rest lagi. Oke, 5.000 kameramen boleh nampak ya. Kabus. Kita rest. Oke, kita akan jalan. Oke, kita akan tes. Oke, terus kita akan jalan. Kita akan tes kereta ini jalan. Alright, kesian ini kereta, kenapa? Sebab ini kereta jadi ringan pas kita ganti original filter, hand pump original, dan cuci tangki saja untuk bersihkan tangki-tangki itu. Datang dari mana itu air? Mestilah datang dari langit kan. Dia masuk mungkin sebab tidak ketat dia punya kepala tuh, menyebabkan kereta ini masalah lah. Jadi setakatnya oke lah, sebab sebelum ini kita rest mati kan. Orang ini asal dia jalan saja, dia rest 19 kali dia bilang. Tapi yang herannya kononya ini kenapa lah dia pergi tukar itu barang semua. Ya ambil dulu yang basic, filter sumbat kan,
hand pump tidak cantik, ya. Kalau sudah tengok di filter itu ada air, turun tangki, cuci itu tangki, masukkan minyak yang bagus, ya. Pastikan tidak ada hose-hose atau klam yang tidak fit, kasih fit. Sebab minyak diesel ini kalau dia ada kebocoran atau ada masuk angin, ada bubble, kereta pun susah mau jalan tuh. Kadang-kadang pandai mati sendiri boleh jadi. Dan banyak faktor-faktor luaran yang mempengaruhi kenapa kereta bermasalah, ya. Jadi kita sebagai pomen bukan mengajar, memperingatkan untuk diri saya sendiri, ambil basic dulu. Sebab kekuatan diesel ini hanya bergantung kepada 3 barang tadi. Minyak mesti mau cantik, ya, compression mesti mau cantik. Dan yang seterusnya adalah sistem sokongan common rail itu sendiri, pressure limiter sensor, injector high pressure. Oke, sekarang kameramen boleh tengok sini. Kita tengok oke kah tidak? Tidak tahu mana sudah barang originalnya nih. Kalau boleh originalnya dia pasang balik lah sepatutnya. Tapi dia sudah ganti, biarlah dulu. Oke, kita sekarang kita akan berhenti mengejut. Kameramen boleh tengok. Ya, kita berhenti mengejut. Adakah dia mati? Cuma breaknya tidak berapa sedap lah. Oke, sekarang kita berhenti. Alright. Adakah dia mati? Kameramen fokus pada data dia punya Dia punya RPM, ya. Sebab orang ini kalau dia datang dia bilang 19 kali kesian. Tak tahu di mana dia tinggal ni orang. Cuma dia bagi tahu saya 19 kali dia datang pergi bengkel saya baru sampai. 19 kali mati dia bilang. So kita akan try kasih signal dan kita akan gasak ini kereta. Gasak ini maksudnya kita akan coba sampai 100 lebih, tengok macam mana, adakah dia pandai mati lagi. Ya, kita coba ya. Kameramen boleh fokus pada kilometer saja ya. Oke. Baik, kita jalan lah. Ini EGR-nya pun memang ada sedikit inilah, perlu ini injektornya pun sepatutnya perlu diservis sebab berlaku air masuk dalam sistem injektor. Tapi setakat ini 100 ya. Boleh kameramen nampak 100. Oke, jadi kita tidak boleh terlampau laju sebab brake-nya ini tidak berapa sedap lah. Tidak tahu apa brand brake dia pakai ini. Jadi kita bikin apa saja dia punya nih. So dia punya EGR pun kita kena servis sepatutnya. Dia ada ganti juga. Cuma persoalan sekarang kenapa ganti EGR solenoid? EGR solenoid ini kalau dia rosak dia hanya lemas. Kalau respon sampai 3 tapi dia tidak akan mati. Gitu-gitu aja. Itu simptom-simptom saja. Tapi barang namanya sudah ditukar, apa boleh buat lah ya. Oke, jadi sekarang kita tengok kereta ini kita sudah baiki, dan kita hanya tukar 3 barang, ganti hand pump original, turun tangki, cuci. Itu saja. Nada kita ganti engine 1 biji ya. tiada ganti, tiada remap, tiada remap. Tiada itu semua. Tiada kita kacau engine pun. Kita hanya turun tangki, ganti filter, selesai masalah. Oke, jadi saya tidak tahulah kenapa orang tukar itu semua, itu kena tanya owner sendirilah. Mudah-mudahan owner ini dia tengok sendiri videonya. Kamu jawablah komen-komen orang di dalam tuh. Ya. Jadi bagi saya itu saja untuk kita tes. Kita akan tes 1 kali lagi untuk warning terakhir sekali. Dan kita akan tengok ringankan nih kereta ini. Oke, kita tengok jalan Kameramen boleh tengok. Oke. Betulnya injektornya dikena cuci nih, tapi yalah ada air kan. Jadi begitulah. Sekarang ini pun oke juga 100 lebih. Kameramen boleh nampak 100 lebih. Nampak ya? Alright, sebab brake-nya tidak berapa sedap, lambat dia, agak lambat dia punya cengkaman. Saya tidak tahu kenapa begitu. Ya. Alright, kita teruskan lagi 1 kali, mungkin kita boleh tamatkan sekejap lagi. So sekali lagi kita jalan lurus depan, mungkin kameramen boleh tengok. Kita akan tengok. Oke. Ya. Oke, tengok 100 lebih ke tidak? Tengok RPM dekat 4000. 100 Oke, minta maaf kita ini dulu. Kita slow roundabout. Oke. Alright, kita akan ini round. Paling sedap sebenarnya kita servis ini injektor. Ya, tetapi orangnya mungkin kurang budget sebab sudah ada masuk air. Filternya pun tidak tahu apa filter apa yang dia pakainya. Sebab itu kalau dalam diesel ni kalau boleh pakai original filter.
Jangan pakai yang cikai-cikai punya filter, sebab filter original dia ada 3 layer di dalam dia punya cartridge kertas tuh. Memang susah melimpas tuh kotoran lah. Nah, saya common rail ini dia sensitif dengan kotoran, sensitif dengan air. Ya, bukan common rail lah, apa-apa pun kalau ada air memang mampus lah. Ya, walaupun kalau masuk air hangkang juga itu. Nah, jadi kita cadangkan dengan orang ini injektor, kenapa diservis? Karena ada air. Ya, ada air di dalam sistem tangki dia. Nah, tapi tidaklah banyak, walaupun tidak banyak mempengaruhi sistem pembakaran tadi. Ya, jadi tidak sedap. Jadi setakat ini itu saja bagi saya perkongsian hari ini, di mana sistem common rail ini sangat sensitif dengan kotoran dan juga sebarang molekul-molekul air walaupun dia halus. Ya, jadi kameramen berapa menit sila kameramen? 25 menit. Jadi itu saja daripada saya. Ya, yang penting bagi saya satu saja, jika sebelum menukar barang tuh kalau boleh cek dulu betul-betul, ambil dulu yang murah, baru kita naik stage kedua ambil yang mahal lah. Oke, macam ini kita buat dulu tangki. Dan kenapa kita cadangkan juga ini selonat cuci, sebab walaupun kita tidak cuci, sebab ada air, itu saja poin dia. Dan ada kotoran, takut tersumbat dia punya nozzle. Tapi alhamdulillah, lepas kita buat peringkat 1 ini nampaknya macam oke juga. So tidak perlulah. Oke, so nampaknya kita pick up pun senang ya. Kita try macam ini pun dia oke. Oke, so nampak macam oke juga lah. So, nah, cuma turbonya yang asal lagi sedap nih. Ini dia sudah tukar turbo, apa boleh buat lah. Jadi bagi saya itu saja untuk penggambaran ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share ya, ataupun komen, tapi komen yang membina ya. Jangan condemn. Kalau kau condemn, saya blok itu account supaya dia tidak boleh tengok lagi live saya. Saya ini hanya kongsi saja, bukan kata pandai. Ya, jadi yang penting ilmu yang baik itu kita subscribe, like, and share ya. Oke, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.